Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adanya saya di sini ini ingin menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu ini, dalam sebuah pendidikan pasti ada sistemnya dan ada yang namanya informasi dan juga ada yang namanya manajemen. Nah, ya, di sini saya ini akan menjelaskan tentang tiga tersebut. Yang pertama, sistem. Apa itu sistem? Nah, di sini sistem ini dijelaskan. Sistem ini dapat didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini kita ada pengibaratan sistem ini harus dirancang sehingga pengajaran ini dapat dianggap sebagai metode atau memecahkan suatu masalah. Nah, yang kedua ini adalah informasi, di mana informasi ini pasti selalu berkaitan dengan data. Nah, dalam informasi ini pasti berkaitan dengan data ya tadi. Dijelaskan di sini apa itu data. Data ini merupakan sebuah fakta atau pesan yang belum diproses atau merupakan bahan baku dari sebuah informasi. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu manajemen. Yang dimana manajemen ini adalah sebuah proses pengelolaan yang dinilai untuk pengumpulan data sehingga menjadi sebuah informasi. Nah, di mana di sini kita bisa lihat dalam pengumpulan data ini kita ini memiliki tiga bagian. Yang pertama itu pengumpulan data, pengelolaan data, penyimpanan dan pengeluaran data. Nah, yang pertama dulu kita jelaskan, yaitu pengumpulan data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Apakah lewat handphone atau lewat mana? Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama ini melalui pengamatan secara langsung. Ibarat kayak yang tadi saya jelaskan, bisa kita lihat dari handphone atau dari buku. Nah, itu bisa. Yang kedua ini melalui wawancara atau tanya jawab dengan orang yang mempunyai informasi tentang data tersebut. Yang ketiga itu perkiraan koresponden. Yang keempat melalui daftar pernyataan. Nah, yang kedua ini pengelolaan data. Nah, kita langsung beralih ke sini ya. Nah, pengelolaan data ini adalah sebuah proses kegiatan pemikiran dengan bantuan tangan atau pertikaian dengan mengikuti serangkaian langkah-langkah untuk perumusan atau pola tertentu sehingga mengubah data tertentu menjadi sebuah bentuk tersusun sifatnya atau isinya ini lebih berguna. Ibarat kalau kita punya data tapi datanya itu tidak tersusun atau tidak diolah lagi, maka data itu akan terus seperti itu. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini kita harus lakukan karena sewaktu-waktu penyimpanan data atau data ini akan diperlukan lagi untuk pemecahan soal agar kita ini mudah untuk mengambil kesimpulan. Yang kedua, kita ini menjaga dan memelihara fisik arsip dokumen agar terlindung dari kerusakan atau terbakar. Jadi di sini ini penyimpanan datanya ini melalui dari teknologi. Jadi nggak ada yang namanya terbakar atau hilang. Jadi harus ada yang namanya teknologi dalam penyimpanan data ini, bukan hanya secara manual. Lalu yang keempat ini adalah pengeluaran data. Nah, pengeluaran data ini kita ini memindahkan data atau informasi dari bagian sistem informasi manajemen ke bagian yang diperlukan. Di sini yang dikhususkan ya, terutama ini pembuatan kebijakan. Jadi dalam pengeluaran data ini jadi ibarat kayak kemarin nih ada COVID-19. Nah, di sini dipindahkan sistem informasi manajemennya. Nah, dibuatlah kebijakan bahwa dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini semua pendidikan ini diliburkan atau ini sudah dikeluarkan data-datanya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah,
Di sini ada pembagian SIM atau sistem informasi pengembangannya ya. Pengembangan SIM itu atau pengembangan sistem informasi manajemen itu terbagi kepada dua. Yang pertama ini adalah analisis sistem dan manajer. Yang dimana apa itu analisis sistem? Di sini dijelaskan bahwa orang yang merancang sistem informasi untuk memanage atau mengkaji suatu kerjanya sehingga merancang perbaikan dalam suatu sistem. Jadi analisis sistem ini kita bisa ambil ya sebuah informasi. Jadi di sini ini untuk informasi ini tuh dikaji sehingga dia ini bisa merancang bagaimana baiknya dalam sebuah sistem pendidikan. Yang kedua ini adalah manajer. Nah, manajer ini sebagai operator atau orang yang mengerjakannya dalam sebuah sistem yang diperlukan melalui perincian yang kritis sistem informasi yang dibutuhkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya atau memang banyak ya kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.